Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal al yauma hadid. Shadaqallahul azim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semuanya masih terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan juga istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini, baik ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah, sehingga dengan keistiqomahan kita ini akan menghantarkan kita kepada nikmat Allah yang luar biasa, yaitu rizki husnul khatimah pada akhir kehidupan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, asbah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan berbagi kisah tentang amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini, yaitu tentang sedekah. Kenapa sedekah sangat dianjurkan Rasulullah? Karena sedekah ini betul-betul akan membawa manfaat yang luar biasa, akan mendapatkan balasan surga dari Allah yang balasan itu Masya Allah. Kalau Allah dijelaskan di dalam Al-Quran itu luar biasa sekali. Nah, nanti ini akan kita sampaikan bagaimana contoh seorang sahabat Rasulullah yang dia itu betul-betul sangat mencintai Rasulullah, sangat mentaati perintah Rasulullah, bahkan saking taatnya itu ketika Rasulullah datang dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan Rasulullah mendirikan rumah, kemudian mendirikan masjid Nabawi. Itu para sahabat berlomba-lomba untuk mencari tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk bisa selalu sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tetapi sahabat yang satu ini, Masya Allah, dia malah mencari tempat yang jauh. Jadi dia memilih membuat rumah atau bertempat tinggal di tempat yang betul-betul sangat jauh dari Masjid Nabawi. Jadi kalau perjalanan beliau dari rumah ke masjid itu sekitar 3 jam. Bahkan sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau pernah bertanya,
kepada sahabat ini yang dia bernama Sa'ban. Wahai Sa'ban, kenapa engkau memilih rumah yang jauh? Apakah engkau tidak ingin memiliki rumah dekat Masjid Nabawi sehingga terus bisa sholat? Tetapi Sa'ban ini dia berkata, dia menjawab, sesungguhnya aku memang memilih rumah yang jauh dan aku tidak ingin berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nah, ini kan kelihatannya kontradiktif ya, tapi nanti akan kita bahas kenapa kok Sa'ban ini sampai memilih rumah yang jauh, yang jaraknya 3 km dari Masjid Nabawi. Nah, ini ada kisah yang luar biasa. Dan ini nanti bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya tentang bagaimana keutamaan bersedekah. Jadi, apalagi bersedekah di bulan Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Seorang Sa'ban ini, dia walaupun rumahnya itu jauh, 3 km dari Masjid Nabawi, 3 km itu kalau berjalan kan cukup jauh juga, Dan ketika itu dia ditawari oleh sahabat Ubay ini, bagaimana kalau engkau membeli seekor keledai, supaya engkau bisa tidak capek ke masjid. Tetapi ternyata dia tidak mau. Nah, tetapi luar biasanya, walaupun rumahnya jauh, Sa'ban ini ketika pergi ke masjid, pasti dia datang dari paling awal. Nah, ini anehnya ini. Walaupun dia paling jauh, tetapi datang ke masjid itu paling awal. Coba bandingkan dengan kita. Kita ini kalau ke masjid itu kan kadang nunggu adzan dulu. Allahu Akbar. Aduh, baru adzan sebentar belum qomat. Kadang seperti itu. Nah, sahabat Sa'ban ini pasti sebelum adzan itu pasti sudah di masjid. Nah, dan dia khasnya itu mengambil apa? Mengambil tempat di pojok kiri masjid. Nah, di sudut kiri masjid. Ini ciri khasnya. Sehingga setiap sahabat itu paham, tempat itu miliknya Sa'ban. Rasulullah sudah hafal betul tempat itu miliknya Sa'ban. Jadi tidak ada yang mengganggu gugat tempat tersebut karena memang itu tempatnya Sa'ban. Nah, kenapa? Karena Sa'ban ini dia ingin tenang beribadah, dia tidak ingin mengganggu orang lain, dan dia juga tidak ingin mengganggu orang lain. Maka dia mencari tempat di pojok, di sudut, sebelum adzan dikumandangkan, beliau i'tikaf terlebih dahulu. Nah, ini istimewanya. Rumahnya jauh tetapi selalu datang di awal, paling awal, sebelum adzan pasti sudah di masjid. Ini Masya Allah. Nah, ini menjadi contoh bagi kita semuanya, teladan bagi semuanya. Nah, sampai suatu ketika itu pas sholat subuh itu Rasulullah melihat tempat di pojok kiri itu kok sahabat Sa'ban ini tidak ada. Nah, ini Rasulullah kalau ngimami itu mesti ngecek jamaah satu-satu, dicek dulu siapa jamaah yang belum hadir. Nah, hendaknya kita yang menjadi imam itu juga seperti demikian ini. Jadi mengecek jamaah satu persatu, dicek. Oh, ini si fulan belum hadir, si fulan belum hadir. Nah, siapa saja yang tidak hadir. Nah, ini hendaknya para imam juga mengecek. Sama Rasulullah juga mengecek para sahabat. Nah, dicek itu Sa'ban yang biasanya di pojok itu kok belum hadir. Nah, lalu ketika sholat akan dimulai, itu Rasulullah bertanya, apakah Sa'ban belum hadir? Lalu para sahabat yang lain menjawab, belum ya Rasulullah. Ya, kalau begitu sholat kita tunda sebentar, menunggu sahabat kita Sa'ban mudah-mudahan segera hadir. Nah, kemudian ditunggu, sholat ditunda dulu. Setelah ditunda kok belum hadir juga. Nah, karena selak kesiangan, lalu Rasulullah memulai sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh selesai, ternyata Sa'ban juga belum hadir. Nah, lalu Rasulullah bertanya, adakah yang mengetahui kabarnya Sa'ban kok sampai
sekarang beliau belum hadir ke masjid. Ternyata tidak ada sahabat yang tahu, karena memang rumahnya itu paling jauh, ya, paling jauh. Jadi kalau perjalanan itu ya memakan lebih dari 2 jam, ya, kalau perjalanan ke rumahnya itu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada yang tahu rumahnya Sa'ban? Nah, maka ada sahabat yang menjawab, saya tahu ya Rasulullah, saya pernah ke rumah beliau. Nah, kemudian oke, kalau begitu tolong nanti kita ke sana, kita jenguk Sa'ban. Kenapa kok sampai dia tidak ke masjid? Saya khawatir nanti ada apa-apa dengan dirinya. Inilah Rasulullah, seorang pemimpin dari umat Islam. Dia betul-betul memperhatikan kondisi jamaahnya. Maka kita sebagai pemimpin itu juga harus betul-betul memperhatikan kondisi umat kita. Jadi kalau kita menjadi pengurus masjid, itu juga harus memperhatikan apakah ada jamaah kita yang saat ini sedang kesusahan, ya apalagi sekarang ini kan sedang muncul wabah virus Wuhan, atau virus COVID-19, di mana hampir semua sektor terdampak, banyak warga yang kekurangan. Nah ini sebagai takmir masjid, sebagai pemimpin umat yang ditokohkan di masjid tersebut, di lingkungan tersebut, maka harus betul-betul memperhatikan jamaahnya. Apakah ada di antara jamaah di masjid kita ini yang terdampak? Nah, jangan sampai ada jamaah kita yang kemudian sampai tidak bisa makan, sangat kekurangan, bahkan kelaparan, mungkin makan hanya sehari 1 kali, bahkan tidak makan sama sekali. Kita sampai tidak tahu. Maka kalau kita sampai tidak tahu, maka kita pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka seperti itulah Rasulullah memperhatikan jamaahnya. Nah, kemudian singkat kisah, Rasulullah SAW bersama para sahabat, mereka melakukan perjalanan ke rumahnya Sa'ban, dan ternyata memang jauh, sangat jauh. Bahkan sampai ke sana itu sampai waktu duha, waktu untuk sholat duha itu baru sampai. Jadi sudah cukup siang sampai di rumahnya Sa'ban. Nah, ketika sampai di rumahnya, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, kemudian istrinya Sa'ban ini keluar, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Ummi, kenapa kok sahabat kita Sa'ban tidak ke masjid? Ada apa dengan dirinya? Ini seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan umatnya. Lalu istrinya ini menjawab sambil menangis meneteskan air matanya. Dia jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ban suamiku baru saja meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang sahabat yang mulia, yang selalu rajin ke masjid, ternyata dia absen sekali ke masjid karena apa? Karena rohnya sudah berpisah dari jasadnya. Nah ini, tidak pernah absen ke masjid walaupun rumahnya jauh, sekali absen ke masjid karena berpisahnya roh dengan jasadnya. Masya Allah. Nah ini, tetapi kemudian istrinya ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetapi ada yang aneh yang terjadi pada Sa'ban, pada suamiku ya Rasulullah, dan itu menjadi pertanyaan bagi kami, sehingga kami bertanya-tanya, dalam hati kami menangis, ada apa dengan suamiku? Ketika menjelang ajalnya itu beliau berteriak-teriak, lalu mengucapkan kata-kata 3 kali ya Rasulullah, dia ucapkan kata-kata itu. Lalu Rasulullah, wahai Ummi, apa yang diucapkan oleh Sa'ban ketika dia akan meninggal? Nah, ternyata yang diucapkan Sa'ban, ya Rasulullah, ketika menjelang rohnya lepas dari jasadnya, Sa'ban beliau berteriak kencang sekali. Lalu dia mengucapkan, aduh, seandainya lebih jauh,
Kemudian yang kedua berteriak kembali ya Rasulullah dengan sangat kencang. Lalu dia ucapkan, aduh seandainya yang baru. Nah setelah itu beliau berteriak lagi dengan sangat kencang dan dia ucapkan, aduh seandainya semuanya. Maka kami jadi bingung ya Rasulullah, ada apa dengan suami kami ini? Ada apa? Kok menjelang ajalnya beliau berteriak sangat keras sekali. Maka kemudian Rasulullah beliau membacakan ayat, bisa dibuka dalam Quran surat Qaf, surat yang ke-50. Iwan Fidin yang di rumah bisa membuka, kita baca bersama-sama. Bagaimana Allah memberikan kabar kepada kita ketika maut itu akan menjelang datang kepada kita. Maka Allah kabarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghida'aka fabasaruka al-yauma hadid. Masyaallah, ayat yang luar biasa. Allah kabarkan, laqad sungguh kunta, kamu ketika di dunia fi ghaflatin, dalam kelalaian. Jadi ketika kita di dunia ini kita dilalaikan oleh apa? Oleh nikmat Allah yang banyak. Oleh nikmat Allah yang banyak. Kebanyakan manusia seperti itu. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, hatta zurtumul maqabir. Nah, Allah kabarkan fi ghaflatin, dalam kelalaian, min hada, dari kejadian ini, yaitu apa? Bahwasanya kita ini ketika hidup suatu saat kita akan mati. Suatu saat roh kita akan berpisah dari badan. Dan ini kebanyakan manusia karena mengejar dunia, maka menjadi lalai, ingat dari maut ini. Lalu Allah lanjutkan dalam firman-Nya, fakashafna, maka kami bukakan, angka dari kamu, hidoaka, penutup atau kelalaian dari kamu. Pada waktu akan menjelang ajal itu Allah bukakan di pikiran kita. Fabasaruka, maka pandangan matamu, penglihatan kita atau pikiran kita, al yauma hadid, pada hari ini, pada saat malaikat maut menghampiri kita, Allah sampaikan, al yauma hadid, pada hari ini sangat tajam. Jadi dikisahkan dalam kisah yang lain, itu ketika malaikat maut itu akan mendatangi kita, maka ketika amalan kita baik, malaikat maut itu akan datang kepada kita dengan tersenyum. Masya Allah, malaikat maut datang kepada kita dengan tersenyum. Lalu malaikat maut akan kabarkan kepada kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ruh kita akan lepas dengan tersenyum. Nah, dengan tersenyum, mata kita akan memandang ke atas, mengikuti keluarnya roh itu dengan mudah. Kenapa? Karena itu tadi, Allah memberikan kepada kita pandangan yang tajam, sama seperti Sa'ban tadi. Rasulullah bacakan ayat ini. Jadi ketika Sa'ban akan meninggal, rohnya akan lepas, itu Allah gambarkan, Allah putarkan kehidupannya dia. Allah putarkan kehidupannya itu di pikirannya. Seolah-olah kita melihat film kehidupan kita. Maka Allah perlihatkan bagaimana Sa'ban itu berjalan dari rumahnya ke masjid, yang memakan waktu sampai 3 jam. Perjalanan ini Allah perlihatkan. Kemudian bagaimana balasannya atau tempat nanti Sa'ban berada itu di surga itu dengan sangat indahnya. Ini Allah perlihatkan kepada Sa'ban. Wah, ini loh,
pahalamu dari wahai hambaku Sa'ban, pahalamu ketika engkau berjalan dari masjid, dari rumah menuju ke masjid, di mana Rasulullah juga mengabarkan kepada kita, seseorang yang dia mengambil wudhu dari rumah, lalu ke masjid, dia melangkah, maka satu langkah menghapus dosa dan satu langkah mengangkat derajat kita di sisi Allah. Maka Sa'ban pun diperlihatkan bagaimana dia harus berjalan selama 3 jam dari rumahnya ke masjid. Lalu Allah perlihatkan balasannya. Nah, melihat surga balasan dari Allah yang begitu indahnya, maka Sa'ban pun berteriak dengan sangat kencang. Dan Sa'ban lalu berkata, aduh seandainya lebih jauh. Maksudnya apa? Seandainya rumahku lebih jauh lagi dan perjalananku lebih panjang, maka pasti surga yang aku dapatkan lebih bagus dari ini. Masya Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Itulah seorang sahabat. Dia tidak ingin seperti sahabat yang lain berlomba-lomba mencari rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi, tetapi dia memilih tempat yang jauh. Dengan tujuan apa? Supaya perjalanannya ini, langkahnya, satu langkah menghapus dosa, dihapus dosanya oleh Allah, satu langkah diangkat derajatnya. Dan ternyata betul-betul ini diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah. Menjelang ajalnya dia perlihatkan kepada Sa'ban. Nah ini sekarang coba kita koreksi pada diri kita. Seberapa jauh rumah kita ini dari masjid? Seberapa jauh rumah kita dari masjid? Itu pun kadang kita malas. Nah, coba kan banyak di antara kita yang sebetulnya rumahnya dekat dari masjid, tidak begitu jauh. Bahkan mungkin kalau agak jauh, sebetulnya dia juga punya mobil mungkin, atau paling tidak punya motor, paling tidak lagi punya sepeda untuk pergi ke masjid. Itu kok masih enggan ke masjid? Nah, masih enggan. Nah, apakah perlu orang-orang yang demikian ini perlu diantarkan dengan ambulan untuk menuju ke masjid? Artinya apa? Artinya ketika dia malas ke masjid, tidak pernah ke masjid, artinya dia dia pergi ke masjid sekali saja, tetapi dia dalam kondisi sudah dinaikkan ambulan. Kan tidak demikian. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini menjadi cermin bagi kita. Semakin jauh jarak kita dari masjid, maka langkah-langkah kita ini betul-betul akan dihitung oleh Allah, akan mendapatkan balasan yang lebih baik, akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Ya, ini. Tetapi ikhwan fillah yang rumahnya dekat dengan masjid, ya terus tidak usah dijual. Tidak usah dijual, nanti aku mau ikut Sa'ban, mau saya jual rumahnya, saya mencari yang jauh. Enggak perlu, enggak perlu. Ini terima saja, terima saja. Juga tidak perlu jalannya mutar. Karena ada teman kita, salah satu saya punya seorang teman, ketika dia pulang itu pasti mutar dulu. Putar dulu. Ben langkai dihitung banyak. Biar langkahnya dihitung banyak. Ya tidak salah seperti itu. Nah ini. Kemudian Rasulullah jelaskan yang kedua. Ketika itu dalam perjalanan ke masjid, perjalanan ke masjid yang cukup jauh, Sa'ban itu mendapati keluar dari pintu itu mendapati angin. Angin itu berhembus dengan sangat kencang. Dalam saat itu, dalam kondisi Madinah itu cuacanya atau musimnya musim dingin. Musim dingin. Memang kalau musim dingin di Madinah itu Masya Allah, dinginnya luar biasa. Bahkan ketika kami mengantarkan jamaah umroh, ketika pas musim dingin di sana, sekitar bulan Desember, Januari, Februari itu, bagi yang tidak kuat, banyak kulitnya yang sampai pecah-pecah, banyak yang pembuluh darahnya itu keluar kemerah-merahan. Kenapa? Karena memang cuaca di sana sangat dingin sekali ketika musim dingin. Maka Rasulullah, beliau akan sangat memuji orang yang dia tahan dengan cuaca di Madinah. Nah saat itu juga Sa'ban akan ke masjid,
dia membuka pintu, angin berembus dengan cukup kencang, dia merasakan dingin yang menusuk tulang. Nah, kemudian Sya'ban kembali masuk ke dalam rumahnya. Nah, kemudian dia mengambil baju satu lagi, dia pakai lagi. Jadi beliau memakai dua baju. Baju yang pertama dia pakai yang bagus, baju yang baru. Kemudian di luarnya dia pakai baju yang cukup butut. Dengan harapan apa? Nanti kalau di perjalanan sampai terkena debu, maka baju luarnya ini bisa dilepas. Lalu dia memakai sholat dengan baju yang bagus. Nah, ini adab, ya, ini adab. Adab ketika kita ke masjid. Jadi banyak di antara kita yang pergi ke masjid itu hanya dengan pakaian seadanya. Bahkan mungkin bangun subuh, ya, kaosan oblong. Wah, tadi kaosnya habis dipakai tidur, diileri, Masya Allah. Diileri, belum sikatan juga, rambutnya masih kawutan, nyaut sarung lalu ke masjid. Masya Allah, kita ini menghadap Allah, ya, menghadap Allah. Allah pun memerintahkan kepada kita kalau ke masjid itu harus dengan pakaian yang bagus, ya, memakai wangi-wangian. Kita menghadap Allah. Maka Sya'ban pun demikian. Dia pakai baju yang dalam itu baju yang bagus, yang baru. Nah, dengan maksud nanti di masjid baju yang di luar, itu dilepas. Nah, ketika Sya'ban ini dalam perjalanan, itu beliau mendapati ada seseorang yang dia itu tergeletak di tanah. Tergeletak di tanah. Menggigil kedinginan, tangannya bersedekat, menelungkup, kedinginan. Karena memang cuaca Madinah sangat dingin. Lalu melihat orang yang demikian ini, Sya'ban tidak tega. Dia hampiri. Wahai saudaraku, engkau kedinginan rupanya, pakailah bajuku ini. Maka baju yang luar tadi dilepas. Dilepas dipakaikan oleh orang yang Sya'ban temui ini. Nah, lalu setelah dipakaikan, orang ini dipapah oleh Sya'ban menuju ke masjid. Bahkan bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah bersama. Nah, ketika malaikat menghampiri Sya'ban, malaikat maut menghampiri Sya'ban, ini semua ini digambarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah seperti film. Dan Sya'ban pun diperlihatkan nanti surga yang dia tempati, ya, berkat dari pahala dia mensedekahkan pakaiannya yang butut tadi, yang di luar tadi kepada orang yang kedinginan tadi. Sehingga orang yang kedinginan tadi bisa ke masjid, kemudian dia juga terhindar dari kematian karena kedinginan. Nah, melihat balasan yang demikian luar biasanya ini, maka Sya'ban pun berteriak dengan kencang. Dia ucapkan, aduh, seandainya yang baru. Maksudnya apa? Seandainya yang aku pakaikan kepada orang yang kedinginan tadi itu bajuku yang baru, maka sungguh balasan Allah pasti lebih besar dari ini. Itu penyesalan Sya'ban. Nah, kemudian Rasulullah lanjutkan penjelasannya. Yang ketiga, Sya'ban juga diperlihatkan saat itu di pagi hari dia akan sarapan. Akan sarapan oleh istrinya, dia disiapkan satu potong roti, juga satu gelas susu. Nah, ini orang yang pernah umrah atau haji pasti tahu bagaimana roti di Arab itu. Rotinya sangat besar, sangat besar, 3 kali mungkin ukuran dari roti yang di sini. Nah, jadi sangat besar sekali. Nah, ketika Sya'ban ini akan memulai makan, tiba-tiba datang seorang pengemis. Assalamualaikum. Dia berkata kepada Sya'ban, Waalaikumsalam, wahai kenapa saudaraku? Maka pengemis ini berkata kepada Sya'ban, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sangat kelaparan. Dari kemarin aku belum makan, maka berikanlah makanan kepadaku. Nah, kemudian Sya'ban iba melihat orang yang kelaparan ini, pengemis ini. Lalu pengemis ini dihampiri, mari silakan masuk, duduk di sini. Nah, duduk bersama Sya'ban. Lalu roti yang akan dimakan ini kemudian dipotong oleh Sya'ban. Dipotong, dibagi menjadi 2. Kemudian susunya pun dibagi menjadi 2.
Satu gelas dibagi menjadi dua dengan bagian yang sama. Nah, lalu mereka berdua sama-sama sarapan dengan separuh roti dan juga separuh susu ini. Nah, pada saat Sa'ban menjelang ajalnya, maka Allah perlihatkan ini semua dan Allah tunjukkan apa balasan dari amalan Sa'ban ini. Nah, melihat balasan yang demikian ini, maka Sa'ban kemudian berteriak dengan kencang, aduh, seandainya semuanya aku kasihkan kepada pengemis tersebut, maka pasti aku akan mendapatkan balasan yang lebih lagi. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah, kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat terbaik, di mana dia betul-betul menyesal kenapa amalannya belum maksimal. Nah, belum maksimal. Tetapi penyesalannya ini masih betul-betul luar biasa baik, karena dia diganjar dengan surga oleh Allah. Dia hanya menyesal karena kurang maksimal. Tetapi coba kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Bagaimana penyesalannya orang-orang kafir. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini penyesalan orang-orang yang kafir. Allah jelaskan, pertama Allah perintahkan di sini untuk apa? Wa anfiqu, dan kalian infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi Allah betul-betul memerintahkan kepada kita untuk apa? Menginfakkan sebagian dari rezeki kita. Karena memang di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada hak-hak orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, ini apalagi ini di musim katakanlah paceklik ya. Paceklik, semua sektor ini macet, banyak yang terdampak. Maka ini kesempatan bagi orang-orang yang dia masih mempunyai harta. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, bahwasanya kita oleh Allah diminta untuk menginfakkan harta kita. Ini Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah peringatkan, mengapa kita harus mengapa Allah perintahkan ini? Dilanjutkan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dari sebelum ayyatiya datang ahadakum kepada salah satu dari kalian al maut, yaitu kematian. Nah, ini Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak sebelum datang kepada kita kematian. Karena tadi ketika kematian itu datang kepada kita, maka Allah firmankan bahwasanya penglihatan kita menjadi tajam. Akan digambarkan bagaimana perbuatan kita di dunia, amalan kita di dunia akan digambarkan semuanya. Kalau amalan kita baik, Allah akan berikan kepada kita, beritahukan tempat kita nanti di mana. Kalau di surga, malaikat pun datang dengan tersenyum. Malaikat katakan tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Maka kita pun akan melepas roh kita dengan tersenyum. Dengan tersenyum. Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang dia amalnya ini jelek, amalannya jelek, banyak amal buruknya, banyak melakukan kemaksiatan, maka malaikat pun akan mendatanginya dengan wajah yang seram, dengan wajah yang
menakutkan. Sehingga yang ada ketika menjelang ajal itu ketakutan, karena Allah juga gambarkan nanti tempatnya itu di mana. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak mendapatkan gambaran yang demikian. Allah peringatkan, min qabli ayyatiya akadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian itu apa? Kematian. Kenapa? Karena orang-orang yang kafir ketika sudah datang kepadanya kematian, Allah lanjutkan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka orang-orang kafir ini akan berkata, wahai Tuhanku, laula, mengapa sekiranya akhartani, engkau tangguhkan, engkau tunda kematianku ila ajalin qarib, sampai masa yang dekat. Tangguhkan ya Rabb, sedikit saja, tunda sebentar saja, karena penyesalan yang sangat dalam. Lalu dia sambung orang-orang kafir ini. Mengapa dia minta untuk ditangguhkan? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Sehingga aku akan bersedekah. Kalau engkau tunda sedikit saja ya Allah, maka akan aku sedekahkan seluruh hartaku. Aku rela ya Rabb. Wa akum minas sholihin. Supaya aku tergolong orang-orang yang soleh. Nah ini penyesalan yang sudah terlanjur. Jadi kalau ada pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Nah, kalau nasi sudah menjadi bubur saja sudah lumayan, buburnya masih bisa dimakan. Tetapi ini masalah urusan maut. Urusan maut, karena ketika orang dia sudah meninggal, sudah terputus amalnya. Maka Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah kesempatan terbaik Rasulullah ketika datang bulan Ramadan. Maka sedekahnya itu diibaratkan seperti apa? Seperti angin yang berembus. Jadi tidak pernah putus, terus bersedekah. Rasulullah itu hartanya banyak. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan bagian yang paling banyak dari harta rampasan perang. Tetapi harta Rasulullah tidak pernah menginap semalam pun di rumah. Apalagi di bulan Ramadan. Belum sampai malam pasti harta itu sudah dibagi-bagikan. Sudah dibagikan oleh Rasulullah. Sehingga seharusnya Rasulullah itu betul-betul menjadi, kalau beliau menuruti nafsunya, seharusnya Rasulullah itu menjadi orang-orang yang benar-benar kaya. Karena memang jatahnya ghanimah itu besar sekali. Tetapi doa Rasulullah kepada Allah yang mungkin kita tidak berani berdoa ini. Rasulullah minta kepada Allah supaya apa? Supaya dia termasuk orang-orang yang miskin. Kita berani enggak berdoa supaya kita menjadi orang yang miskin? Saya yakin kita semuanya tidak akan berani. Sehingga doa Rasulullah dikabulkan. Ketika Rasulullah meninggal pun Rasulullah tidak mempunyai harta sedikit pun. Bahkan harta yang terakhir, baju besinya ini pun dalam kondisi masih digadekan. Harapannya apa? Harapannya Rasulullah tidak ingin dihisab karena harta yang dimiliki. Kenapa? Karena jarak orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, jarak masuk surganya itu sekitar 500 tahun. Orang-orang miskin apa yang akan dihisab? Dia tidak punya harta apapun. Sedangkan orang-orang kaya perlu dihisab satu persatu hartanya. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Kita mencontoh sahabat Utsman, kita mencontoh sahabat Abdurrahman bin Auf, kita mencontoh sahabat Abu Bakar, kita mencontoh sahabat Umar. Mereka orang-orang yang berharta, tetapi harta mereka itu tidak diletakkan di hati mereka. Harta itu tidak mereka genggam, tetapi mereka letakkan di atas tangan.
Sehingga ketika umat membutuhkan, ketika agama kita membutuhkan, maka mereka dengan ringannya melepas harta mereka. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ketika bulan Ramadan Allah janjikan pahala yang berlipat-lipat. Pada hari-hari biasa Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, siapa yang dia datang, dia berinfak, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan balasannya adalah sekehendak Allah. Sekehendak Allah. Tidak hanya 10 kali lipat, tapi sekehendak Allah. Dan sabda Rasulullah bahwasanya orang yang sedekah itu tidak akan menjadikan dia miskin. Tetapi kalau dia banyak bersedekah, maka insya Allah dia akan menjadi kaya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ada beberapa manfaat sedekah. Yang pertama, sedekah ini dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kami ulang, sedekah itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Harus kita akui dosa-dosa kita banyak. Mungkin tidak terhitung. Mungkin orang memandang kita itu baik, tidak mempunyai dosa. Itu kenapa? Karena Allah menutup aib-aib kita. Seandainya Allah bukakan aib-aib kita, mungkin orang akan jijik, akan mencemooh kita. Kemudian sedekah itu juga bisa berbentuk apa saja. Tidak harus berbentuk dengan harta. Sabda Rasulullah SAW, menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta, dengan mal. Tapi ketika kita melihat batu di jalan, kira-kira kalau batu ini kepelindes atau dilewati sepeda motor, lalu sepeda motor ini menjadi guling, menjadi ambruk, atau kita melihat paku di jalan. Kalau kita berjalan itu, saya sering kalau pagi itu berjalan-jalan, itu saya sering melihat di jalan itu banyak sekali paku-paku. Nah ini, kalau kita mengambil paku ini, maka ini pun juga menjadi sedekah. Kita ambil pakunya, kita buang di tempat yang aman. Kemudian yang paling ringan, senyum itu pun juga sedekah. Nah, senyum itu siapa yang tidak bisa tersenyum? Saya kira semuanya bisa tersenyum. Nah, kalau kita bertemu dengan teman, dengan saudara, kita tersenyum, Masya Allah. Orang yang kita berjumpa dengan kita pun juga akan senang. Nah, ini kan berarti kita menyenangkan orang lain. Nah, berarti ini kita juga bersedekah dengan orang lain. Coba kalau kita bertemu dengan orang, dengan teman, kita tidak tersenyum, malah kita manyun. Nah, wajah kita dipasang serem, maka orang pun enggan menegur kita. Bahkan mungkin anak kecil pun takut dengan kita. Masya Allah. Jadi kemudian yang ketiga, sedekah ini tidak akan mengurangi harta kita. Sabda Rasulullah SAW, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Juga di dalam surat Ibrahim, ayat yang ke-7, ayat yang begitu populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kita bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Allah tadi sudah janjikan, ketika kita akan bersedekah, Allah akan balas dengan 10 kali lipat.
Maka tidak ada rumusnya. Orang yang dia rajin bersedekah akan berkurang hartanya. Allah jamin. Karena apa? Karena Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Nah, Allah jamin itu. Ini yang menjamin bukan saya, tetapi yang menjamin langsung dari Allah. Maka kita harus yakin. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau kita saat ini ada kelebihan, kita sedekahkan, kita bantu teman-teman kita, tetangga kita yang kekurangan. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahala orang. Jadi orang-orang yang rajin sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, nanti bisa dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bisa dibuka di sana. Kemudian yang kelima, orang yang senang sedekah, maka dia akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah mengungkapkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Sabda Rasulullah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak melihatnya. Artinya apa? Artinya dia bersedekah dengan diam-diam, tidak diketahui orang yang lain, dan dia tidak ceritakan kepada orang lain. Maka orang-orang yang demikian ini insya Allah akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini kita sudah hampir setengah mendapatkan atau menemui bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti yang dikabarkan Rasulullah pernah mengabarkan, beliau bersabda, celakalah, sampai ucapkan Rasulullah, beliau ucapkan 3 kali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang datang padanya bulan Ramadan, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan ampunan, dan dia tidak mendapatkan bertambahnya Allah Ta'ala. Jadi ikhwan fillah, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi pada event yang lain, pada waktu yang lain. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah semangat kita, mengejar ketertinggalan kita pada hari-hari yang telah lalu kemarin, dan kita song-song sisa-sisa hari Ramadan ini dengan penuh ihtisaban, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak. Karena apa? Karena kita termasuk orang-orang yang rajin bersedekah. Dan kita pun ketika malaikat maut itu menjumpai kita, datang kepada kita, malaikat maut datang dengan wajah manisnya, dengan rupa yang tampan, dan Allah kabarkan kepada kita tempat kembali kita adalah di surga yang tertinggi bersama para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.